Menhan Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Angkatan Bersenjata Nasional Republik Prancis YM Sebastien Lecornu di kantor Kemenhan, Jakarta. Prabowo mengapresiasi Prancis yang mendukung dan ikut serta dalam Indo Defense 2022 Expo and Forum yang menampilkan Rafale Aircrafts. Prabowo berharap Indonesia dan Prancis dapat meningkatkan kerjasama pertahanan. Salah satunya dengan mengirimkan Taruna Akademi TNI mengikuti pendidikan Akademi Angkatan Bersenjata Prancis. Sementara itu, Menhan Prabowo Subianto juga menerima penetapan Indonesia sebagai House of Committee ASEAN Defense Ministers Meeting 2023. Penetapan itu disampaikan saat Menhan mengikuti ADMM Retreat ADMM Plus ke-9 yang bertemakan Solidarity for Harmonious Security di Siem Reap, Kamboja. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, oknum polisi yang menodongkan senjata api kepada santri di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan telah ditahan. Oknum anggota Satlantas tersebut terancam sanksi kode etik. Dalam rekaman CCTV yang viral di media sosial, seorang oknum polisi berinisial Brigadir A mengancam dan menodongkan senjata ke sejumlah santri di sebuah pondok pesantren Tahfizul Quran Imam Al-Juhri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku kesal dengan ulah pelemparan batu di kawasan perumahan yang ditinggalinya yang diduga dilakukan oleh sejumlah santri di pondok pesantren tersebut. Namun ternyata pelaku pelemparan batu itu adalah orang tidak dikenal. Anggota yang berinisial A ini yang berasal dari anggota Satlantas Polrestabes Makassar yaitu melakukan tindakan yang mungkin melanggar kode etik. Tindakan yang sudah dilakukan oleh Propam, tindakan tegas yang diambil adalah sudah melakukan tindakan pemeriksaan terhadap saudara A, yaitu sudah diamankan di tempat khusus itu selama 7 hari dan kita akan menunggu proses pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, Brigadir A terancam sanksi kode etik karena telah mengancam dan menodongkan senjata. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menjadi satu-satunya calon Panglima TNI yang diusulkan oleh Presiden. Menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Presiden mempertimbangkan rotasi antar matra dalam penunjukan Laksamana Yudo. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menjadi calon tunggal pengganti Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Surat Presiden berisi usulan tersebut juga telah diserahkan ke DPR. Presiden berharap DPR dapat segera menindaklanjuti surpres tersebut sebelum memasuki masa reses 15 Desember mendatang. Kami sangat-sangat mengharapkan bahwa surat dari Ketua DPR bisa diterima oleh Bapak Presiden dalam waktu secepatnya, tentu saja sebelum masa reses masa sidang DPR ini berhenti dan memasuki masa reses. Artinya masih ada 17 hari sebelum sidang masa penutupan tanggal 15 Desember yang akan datang. Jadi masih akan ada mekanisme sesuai dengan di DPR, Rapim, Bamus, kemudian menugaskan Komisi 1 untuk melaksanakan apa yang menjadi penugasan di Rapim Bamus. Setelah surpres diserahkan ke DPR, selanjutnya Komisi 1 akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan untuk menentukan apakah akan menyetujui atau tidak calon Panglima TNI yang diajukan Presiden. Sejumlah isu akan digali dalam fit and proper test tersebut, diantaranya penanganan konflik di Papua, serta dinamika di Laut Cina Selatan. Laksamana Yudo Margono lahir di Madiun 26 November 1965. Artinya, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1988 ini hanya akan menjabat sebagai Panglima TNI selama kurang dari 1 tahun. Sebelum menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut pada Mei 2020, Laksamana Yudo juga sempat menempati sejumlah jabatan strategis di TNI Angkatan Laut. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan selengkapnya untuk membahas sosok dan tantangan ke depan Laksamana Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI sudah bergabung bersama kami pengamat militer Prof. Muradi. Prof. Muradi, selamat sore. Langsung saja Prof membahas soal nama Laksamana Yudo Margono akan menjabat kurang dari 1 tahun. Menurut Anda, adakah tantangan terbesar atau khusus yang akan dihadapi oleh calon Panglima TNI ini?
Saya kira kalau setahun pasti tidak terlalu bisa banyak melakukan kegiatan atau program yang efektif ya. Tapi saya sih berharap ada 4 hal yang perlu juga dijadikan catatan buat Pak Yudo kalau nanti jadi Panglima. Pertama, memang menuntaskan soal Prof. Muradi. validasi struktur organisasi, kan doktrin TNI ya, kan yang sampai ini saya kira bisa difinalisasi zaman Pak Yudo nanti. Yang kedua, saya sih melihat bahwa memang problem juga soal tata kelola postur pertahanan ya, karena memang di sini juga ada menuntaskan soal penempatan organisasi yang jauh lebih efektif. Contohnya misalnya adalah Kogab Wilhan yang lebih bisa menjangkau wilayah-wilayah yang memang menjadi spot-spot tertentu. Nah, yang ketiga ini juga saya kira menarik, poin penting bahwa Pak Yudo juga harus bisa memastikan bahwa laut sekitar IKN ya, terutama kan ini kan jalur Alki 2 yang memang pada akhirnya harus ditata kelola dengan baik. Nah, ini yang saya kira perlu menjadi concern penting. Nah, yang terakhir saya sih mencatat soal Papua ya, penanganan KKB Papua. KKB Papua ini zaman ketika Pak Andika jadi Panglima menjanjikan pendekatan baru, tapi hari ini saya kira kita belum bisa menangkap itu, malah justru yang terjadi adalah ada provokasi yang kemudian memunculkan KKB Papua ini kemudian jauh lebih keluar ya, dia melakukan tindakan yang kemudian banyak mengorbankan masyarakat sipil begitu. Ya, Prof. Muradi, penanganan konflik di Papua ini selalu menjadi salah satu isu yang menjadi tantangan bagi calon Panglima TNI. Dengan latar belakangnya dari Kepala Staf Angkatan Laut, bagaimana Anda melihatnya pendekatan yang bisa dilakukan oleh Laksamana Yudho Margono? Ya, salah satu yang kemudian juga serius, saya kira pengembangan satuan batalion atau satuan ya di sekitar perairan di Papua ya, kan memang juga itu jadi salah satu concern terutama di marinir ya. Tapi begini, memang ini kan pola penanganannya nggak bisa sendiri. Tapi TNI jauh lebih punya pengalaman dalam menata kelola pergerakan yang melawan entitas pemerintah, dalam arti misalnya melakukan tindakan separatisme dan kekerasan seperti itu. Jadi tetap memang kalau polanya adalah pola yang sama hari ini kita lakukan, misalnya memastikan bahwa KKB ini adalah jauh lebih terbatas ruang geraknya, itu saya kira jauh lebih baik ketimbang misalnya menjanjikan ataupun menawarkan pendekatan baru, karena pendekatan baru sudah dicoba semua dari mulai soft approach, hard spot, bahkan mix ya, itu sudah dilakukan ketiganya, dan saya kira ketiga-tiganya belum cukup bisa menjawab permasalahan di Papua, termasuk misalnya pendekatan yang bersifat ekonomis yang memang menjadi concern dari pemerintah hari ini. Pendekatan ini saya kira juga harus dimix dengan tata kelola, misalnya memastikan proses perlawanan di KKB itu meredup. Ini ya salah satu kalau dalam pendekatan studi keamanan itu kan dia harus menjadi sangat terlokalisir dengan baik, dan itu saya kira menjadi concern juga nanti kalau Pak Yudo menjadi Panglima begitu. Baik, kita akan tunggu seperti apa nantinya fit and proper test yang berlangsung di Komisi 1. Terima kasih Prof. Muradi, pengamat militer, sudah bergabung bersama kami di ini sore. Pemirsa, RKUHP segera disahkan walau masih banyak pasal kontroversial dan banjir kritikan. Ya, kami akan membahasnya usai jeda berikut ini.